Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk kakak-kakak tutor. Perkenalkan nama saya Sultan Bolvianus Syamner Putra dengan NIM 199230027 dari Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan atau SAPPK, di mana saya di sini sebagai daftar tutor Ganesha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skema pelaporan dan hukuman terhadap pelanggaran aturan asrama. Yang pertama, skema pelaporan. Jadi ada dua skema. Yang pertama, pelaporan menggunakan secara online ya, melalui Google Form dan spreadsheet, di mana nanti penghuni akan mengakses Google Form, mengisi data, boleh secara anonim, kemudian mengisi bentuk pelanggaran dan buktinya, dan akan ditampung di spreadsheet, di mana akan dapat diakses oleh tutor atau penanggung jawab, kemudian ditindaklanjuti. Nah, kemudian ada alternatif, yaitu menggunakan kotak suara ya, itu untuk diletakkan di beberapa tempat, lokasi mungkin gedung asrama, tapi fungsinya lebih ke sebagai kotak penampungan saran dan laporan boleh sih, laporan boleh. Tapi fungsinya sebagai menerima laporan dan saran. Mungkin terkait pelanggaran atau fasilitas dan semacamnya. Kemudian kategori pelanggaran ada 3. Pertama ringan, contohnya seperti merokok dalam kamar, meninggalkan barang-barang berantakan di area umum seperti sandal, sepatu, atau tempat sampah di luar kamar, dan sebagainya. Kemudian pelanggaran sedang, seperti berperilaku kasar atau mengganggu keterangan penghuni lain, seperti rame di atas jam 11 malam ya, sesuai aturan. Kemudian meninggalkan dapur dalam keadaan berantakan, tidak dibersihkan, misalkan sampah dan sebagainya. Kemudian pelanggaran berat seperti merusak properti atau fasilitas asrama. Kemudian melakukan tindakan kekerasan, mungkin berkelahi atau semacamnya. Kemudian jenis hukuman ada denda, misalnya ya untuk merusak sesuatu fasilitas bisa menggunakan denda atau mengganti yang dirusak. Kemudian pelayanan masyarakat seperti tugas bersih-bersih atau kegiatan sosial sebagai bentuk pembelajaran. Kemudian pencabutan privilege seperti mencabut hak-hak fasilitas tertentu, seperti kalau sering menggunakan dapur tapi tidak dibersihkan, akhirnya nggak boleh pakai dapur atau tidak boleh menggunakan ruang uh, mencuci dan sebagainya. Kemudian pembinaan, sesi konseling atau pembinaan untuk membantu pelanggar memahami dan mengatasi perilaku mereka, mungkin psikologinya. Kemudian pemecatan dari asrama yaitu pengeluaran ya, yaitu langkah terakhir kalau emang pelanggarnya udah berat dan uh, tidak ditangani atau tidak jadi lebih baik ya pelanggarnya, dan tidak dapat ditoleransi. Kemudian ini bentuk Google Form-nya. Jadi pelapor bisa mengisi nama, boleh disamarkan, kemudian kontak yang bisa dihubungi mungkin untuk penjelasan lebih lanjut seperti WA atau Line. Kemudian lokasi asrama, Sangkuriang Putra, Putri, Kanayakan, Kidang Pananjung, Cirebon Putri yang baru, dan Jatinangor. Kemudian identitas pelapor, itu sejelas mungkin ya, misalnya tahu namanya atau nggak tahu nggak apa-apa, tapi sejelas mungkin nama, nomor kamar, dan semacamnya. Kemudian bentuk pelanggarannya, serta bukti berupa gambar atau foto. Nah, nanti laporannya masuk ke dalam uh, spreadsheet seperti ini contohnya yang sudah saya pernah buat sekali. Ada nama, kontak, asrama, identitas, bentuk pelanggaran, dan nanti buktinya di sini. Serta waktunya sudah ada secara otomatis. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.